Saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri PU. Saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita. Dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitas. Caimin. Antum beberapa bulan yang lalu ya, tepatnya di bulan Desember kalau nggak salah, di mana di sana melihat bahwa IKN ini proyek yang abal-abal, proyek yang tidak jelas, hanya menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Nah, ketika diajak ke IKN melihat langsung keindahan di sana, Anda memuji-muji. Ya, siapa yang tidak bangga punya IKN hari ini? Bagi orang-orang yang memang tidak suka dan benci Pak Jokowi, ya saya rasa ya tetap akan nggak mau ke IKN, tapi jangan sampai datang ke IKN gitu. Seperti Abah Amin Rais ini, jangan sampai datang ke IKN tuh orang, ya. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Ya, jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit ini. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Wow, ini nih keindahan IKN nih. Terlihat lampu-lampu di sana ya kan. Kemegahan sudah terlihat, istana kepresidenan, dan juga terlihat di sana orang yang bekerja, kelihatannya memang penghijauan semua ya kan. Siapa yang tidak bangga dengan IKN? Ya, ini video memperlihatkan bagaimana keindahan IKN, apalagi di waktu malam. Nah, ini di waktu malam, sorotan lightingnya lampu itu bagaimana. Ini masih pembangunan belum 100%, apalagi nanti 100% ya kan. Tuh, siapa yang nggak bangga punya IKN? Hanya orang-orang yang memang tuh kan. Nah, komentar dari kira-kira Pak saya Hadi sekarang tanya kepada media, kepada wartawan nih, meminta media kan tanya ke saya terus. Dari wartawan. Saya ingin hanya satu kata terus kalimat. Kira-kira menurut media bangga nggak melihat ibu kota Nusantara? Bangga nggak? Bangga banget. Bangga.
pertanyaan berikutnya, alasannya bangganya apa? Bapak indah banget. Nah, di samping indah, ini adalah bangunan yang benar-benar bangunan dari putra bangsa. Ini identitas bangsa Indonesia di sini. Saya rasa semuanya ikut bangga terhadap pembangunan IKN ini ya. Semuanya bangga. Menurut Pak Anies tadi bahwasanya membangun kota ini bukan meninggalkan kota yang lama. Sebenarnya bahasa meninggalkan itu sebenarnya apa sih? Kalau semua ditanggungjawabkan kepada presiden, kepada kepala negara, yakni Presiden Joko Widodo, ya nggak bisa lah. Sepadat Jakarta, sepolusi Jakarta ini sebenarnya bukan meninggalkan persoalan, bukan meninggalkan masalah. Tapi apa gunanya gubernur di sana? Apa gunanya pemerintah di sana? Justru oleh karena itu, ibu kota dipindah agar supaya nanti persoalan-persoalan di Jakarta ini bisa terselesaikan. Kalau ibu kota ini tidak dipindah 5 tahun atau 10 tahun ke depan, bagaimana tingkat polusinya? Populasi di Jakarta juga sudah banyak, padat penduduk, bos. Ya kan? Jadi ini bukan persoalan lari dari tanggung jawab, lari dari masalah. Ini Pak Anies mengatakan tadi bahwa pembangunan IKN ini meninggalkan masalah yang ada di ibu kota Jakarta. Nggak seperti itu sebenarnya. Kalau menyelesaikan masalah duluan, baru memindahkan ibu kota, ini nggak bakalan selesai-selesai. Persoalan yang ada di Jakarta ini nggak ada persoalan. Nah, terus kemudian yang katanya pemerataan. Caimin tadi mengatakan bahwa pemerataan. Bos, jalan tol akan dibangun ketika ada ibu kota di Kalimantan. Kalau dikatakan tidak ada jalan tol, tidak ada kota-kota kecil, lalu ada hanya kota besar, ini kan tidak timpang. Kalau di sana, kalau di Kalimantan itu sudah ada ibu kota Nusantara, yang pasti di Kalimantan ini akan berdampak, pasti ada kota-kota kecil nanti. Pembangunan tol akan semakin dilaksanakan atau dibangun, perjalanan tol di sana, infrastruktur di sana akan semakin baik. Contoh kecilnya seperti di Jawa ini. Kalau melihat di Jawa ini dulu nggak ada jalan tol, jarang jalan tol. Tapi karena pembangunan yang pesat di Jawa ini, jalan tol dibangun dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, sampai ke Jakarta ini. Sama dengan di Kalimantan nanti, dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Utara sana. Nanti akan dibangun jalan tol itu. Kota-kota kecil pasti akan ada nanti. Ya. Jadi jangan khawatir lah. Begitu. Kita harus memulai dari hal yang memang agak tidak mungkin gitu, seperti membangun ibu kota. Dipikir-pikir 10 tahun yang lalu membangun ibu kota itu tidak gampang loh. Tapi Caimin membuktikan bahwa 3 tahun bisa menyelesaikan ibu kota ini. Gitu. Dan bisa jadi 20 tahun atau 30 tahun lagi ibu kota akan dipindah lagi ke Sulawesi, dipindah lagi ke Papua sana, dipindah lagi ke Sumatera. Ini kan pemerataan namanya. Bukan hanya di Jawa sentris, Indonesia sentris katanya Pak Jokowi itu. Namun kita tetap harus mengakui bahwa yang mau masuk ke ibu kota itu, ibu kota Nusantara ini, itu tidak boleh ada polusi. Di sana tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor yang pakai minyak. Harus elektronik semua, harus listrik semua. Mobil listrik, sepeda motor listrik. Memang ini steril. Di ibu kota Nusantara ini steril, dan saya harap
adanya ibu kota Nusantara di sana, di Kalimantan sana, bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan, menumbuhkan ekonomi nasional, serta membuat kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan di sana. Karena kalau di Jawa sentris ini sudah full orang, full ekonomi, full kemiskinan, dan full segala macam. Jadi sudah sumpek nih. Bisa-bisa nanti yang ada di Jawa ini pindah di Kalimantan sana. Begitu. Jadi target memang 2024-2025 ini pembangunan IKN akan terus berjalan sampai selesai nanti. Begitu. Saya rasa itu, mohon kepada yang tidak suka dengan ibu kota Nusantara, ya jangan datang ke sana lah ya. Nanti para pejabat-pejabat ini jangan datang ke sana lah. Malu kan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.